Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Endro Supriyanto, Kepala SD Negeri Luwung Dempat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran mendalam. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran selalu saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang menekankan pemahaman konsep secara utuh, keterkaitan dengan kehidupan nyata, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi didorong untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Lalu, bagaimana melihat penerapannya di sekolah? Apakah benar-benar sudah optimal? Untuk itu, SD Negeri Luwung Dempat membuat sebuah program sebagai upaya penerapan pembelajaran mendalam melalui kegiatan supervisi akademik berbasis coaching dengan pendekatan inquiry kolaboratif. Tahap awal sebelum pelaksanaan program adalah tahap akses atau tahap identifikasi. Dalam mengidentifikasi menggunakan dua data, yaitu data rapor pendidikan dan data refleksi guru. Dua data tersebut selanjutnya diekspor dan dianalisis sehingga menghasilkan data terkait dengan kebutuhan, tantangan, juga peluang dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah. Adalah tahap desain atau perencanaan. Tahap ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa program ini tersusun secara sistematis dan terarah. Pada tahap ini, tim pengembang program bersama kepala sekolah dan guru merancang kerangka kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui supervisi yang memberdayakan berdasar hasil analisis kebutuhan pada tahap sebelumnya. Juga disusun tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, strategi pelaksanaan supervisi akademik, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap ini merupakan wujud nyata dari rancangan program yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh rencana kegiatan diterapkan secara terencana, bertahap, dan kolaboratif. Program dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, sosialisasi program. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah mengenai arah, tujuan, dan strategi pelaksanaan program sehingga memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Yang kedua, diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam. Dengan narasumber guru yang telah mendapat pelatihan pembelajaran mendalam, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil, pengalaman, dan praktik baik yang diperoleh dari kegiatan pelatihan kepada seluruh guru di lingkungan sekolah. Selain itu, diseminasi ini bertujuan menumbuhkan budaya belajar bersama di kalangan guru, di mana setiap pendidik saling berbagi refleksi, tantangan, dan solusi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun jadwal supervisi. Penentuan jadwal dilakukan secara fleksibel agar tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Dilanjutkan dengan kegiatan supervisi akademik. Kegiatan inilah yang merupakan roh dari program ini.
Supervisi akademik dilaksanakan dengan 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, serta tindak lanjut. Supervisi akademik berbasis coaching, di mana kepala sekolah sebagai coach dan guru sebagai coaching dengan menggunakan alur tirta, yang artinya T, tujuan. Artinya dialog harus menetapkan tujuan yang jelas. Kemudian I, identifikasi, artinya menggali situasi, tantangan, dan peluang yang ada. R, artinya rencana aksi, merancang langkah-langkah konkret yang diambil coach untuk mencapai tujuannya. Dan TA, tanggung jawab, artinya menguatkan komitmen coach terhadap rencana aksi yang telah dibuat dan memastikan ada tindak lanjut. Dari review, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kali ini? Yang saya harapkan dari diskusi kali ini yaitu tentang fokusnya, Pak. Biar nanti dalam proses berjalan bisa ini menjadi fokus. Iya, Kemana-mana ya. iya, iya. Pembelajarannya ya. Pembelajaran Modelnya. modelnya tentang PJBN. Oh, PJBN. Berarti ada project nanti ya. Tahap selanjutnya adalah tahap measure, reflect, and change. Pada tahap measure, kepala sekolah melakukan pengukuran terhadap tingkat ketercapaian tujuan program berdasar indikator keberhasilannya. Pengukuran dilakukan melalui berbagai instrumen seperti review RPP, instrumen observasi pembelajaran, dan instrumen keterlibatan aktif peserta didik. Hasil pengukuran ini menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut. Setelah dilakukan pengukuran, dilanjut dengan refleksi yang merupakan bagian akhir dari pelaksanaan program. Pada tahap ini, seluruh hasil pelaksanaan program dianalisis, diinterpretasikan, dan dijadikan dasar untuk pengambilan perbaikan dan pengembangan program berikutnya. Selanjutnya, tahap yang paling akhir yaitu change. Pada tahap ini terjadi proses transformasi nyata dalam cara guru berpikir, bersikap, dan bertindak dalam pembelajaran. Perubahan yang paling menonjol terlihat pada pola interaksi guru dengan siswa di kelas. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi berperan sebagai fasilitator dan coach yang memandu siswa menemukan makna dari proses belajar mereka.